this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Zarco bisa jegal Martin di race dan mengaku senang bisa bantu Bagnaia juara MotoGP. Pembalap Pramac Johan Zarco mengaku bisa menjegal Jorge Martin dalam race MotoGP Valencia 2023 di sirkuit Ricardo Tormo. Jorge Martin saat ini dalam perburuan gelar juara dengan Francesco Bagnaia. Akan tetapi posisi Martin sedang terdesak lantaran dalam kualifikasi menempati posisi ke-6 sedangkan Bagnaia akan start dari posisi kedua. Johan Zarco sendiri memiliki posisi start lebih baik ketimbang Martin, yakni di posisi ketiga. Race MotoGP Valencia 2023 bisa jadi modal bagi Martin menjadi juara. Hanya saja Martin wajib menang atau meraih podium dengan berharap Bagnaia gagal total di race MotoGP Valencia nanti. Upaya Martin maksimal di race nanti bisa dapat jegalan dari rekan satu timnya, Zarco. Meski satu tim di Pramac, namun Zarco tidak mendapat tim order memenangkan Martin. Zarco yang akan start race dari posisi ketiga nyatanya berambisi menang pada sesi tersebut. Itu berarti bisa menjegal Martin demi mengalahkan Bagnaia. Saya sangat senang dengan start di baris pertama ini, yang pertama tahun ini. Saya berharap ini menjadi kesempatan untuk naik podium pada sore ini, ujar Zarco dikutip dari Motosan. Saya tidak tahu bagaimana mengendalikan situasi dengan Bagnaia dan Jorge, tapi saya pikir Jorge terlalu kuat dalam sprint, karena dia selalu kuat, tapi jika saya bisa meraih podium, saya lebih memilih itu, ucap Zarco menambahkan. Apabila Zarco menang atau podium, capaian itu bisa menjegal Martin dan membantu Bagnaia juara MotoGP 2023. Berdasarkan hitung-hitungan, Bagnaia bisa juara dalam race apabila jadi pemenang sementara Jorge Martin finish ketiga atau lebih buruk. Sekalipun Bagnaia meraih podium kedua race tetap akan juara apabila Martin finish kelima atau lebih buruk. Bagnaia finish ketiga juga tetap bisa juara seandainya Martin finish ketujuh atau lebih buruk. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Don't ever slow up. Fabio Di Giannantonio adakan pertemuan dengan VR46, akan jadi pengganti Marini. Pada Selasa, 21 November 2023, pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, dilaporkan mengadakan pertemuan dengan manajemen tim Muni VR46 untuk membahas kontraknya. Saat ini, Luca Marini belum dikonfirmasi sebagai pembalap Repsol Honda sebelum VR46 menemukan penggantinya di MotoGP. Dengan opsi terbatas dari Akademi VR46, spekulasi mengarah pada Fermin Aldewer sebagai pengganti Marini di samping Marco Bezzecchi setelah Marini pindah ke Honda. Ada kemungkinan bahwa Fermin Aldewer dapat menjadi pilihan utama, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Repsol Honda tentang kepindahan Luca Marini. Jika Aldewer memilih untuk tetap di Oto-Oto, maka Fabio Di Giannantonio mungkin memiliki peluang untuk tetap berada di MotoGP, terutama jika kesepakatan dengan Aldewer tidak terwujud, maka bisa dipastikan Fabio Di Giannantonio akan berlabuh di tim besutan Valentino Rossi yakni Muni VR46 Racing Team. Sebagai pembalap Italia, Di Giannantonio akan tetap menggunakan motor Ducati jika kesepakatan tercapai, yang dapat dianggap sebagai skenario terbaik untuk tim milik Rossi. Dengan kemenangan yang diraih di Qatar semakin menguatkan dirinya akan bergabung bersama Muni VR46 Racing Team. Di sisi lain, Aldewer, pembalap Spanyol berusia 18 tahun yang telah dikaitkan dengan kursi kosong Honda sebelumnya, muncul sebagai favorit untuk bergabung dengan tim Muni VR46. Negosiasi antara tim dan Aldewer telah dimulai, dan jika kesepakatan tercapai, Marini dapat pindah ke Honda menggantikan Marc Marquez, sementara Aldewer akan bergabung dengan tim Muni VR46 menggantikan Marini. Luca Boscoscuro, pemilik tim Speed Up, yang juga terlibat dalam proses ini, meminta kompensasi untuk melepaskan kontrak Aldewer yang berlaku hingga 2024. Meskipun VR46 memiliki opsi alternatif, termasuk Di Giannantonio sendiri, kesepakatan dengan Aldewer mungkin tidak akan terwujud. Kita harus menunggu pengumuman resmi menjelang GP Valencia karena semua tim membutuhkan kepastian secepatnya agar pembalap mereka dapat mempersiapkan diri untuk uji coba pertama di Valencia. Perkembangan selanjutnya akan menjadi topik menarik untuk diikuti dalam dunia MotoGP.
Italiano berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio juaranya, bos Ducati menyesal pecat sang juara. Rider Italia berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenang, disusul Francesco Bagnaia dan Luca Marini. Seri ke-19 MotoGP musim ini digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 20 November 2023, malam WIB. Luca Marini memulai balapan sebagai pole sitter. Bagnaia memimpin balapan di mayoritas race, namun, Francesco Bagnaia 63 disalip Di Giannantonio pada 3 lap terakhir. Di Giannantonio akhirnya sukses finish pertama di MotoGP Qatar 2023. Ini menjadi kemenangan pertama dalam karirnya di kelas Premier. Bagnaia menempati P2 di MotoGP Qatar 2023. Luca Marini naik ke P3, memastikan semua podium diisi rider Italia. Jalannya pertandingan, Pecco Bagnaia langsung merebut posisi terdepan setelah race dimulai. Jorge Martin tertinggal di urutan ke-8. Martin mulai merangkak ke posisi 6 memasuki lap ketiga. Bagnaia masih di urutan terdepan mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Marini. Brad Binder menyodok ke posisi 3 mengungguli Alex Marquez dan Marini. Martin bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan P6. Persaingan urutan ke-6 semakin sengit dengan kehadiran Maverick Vinales. Ketiganya tertinggal cukup jauh dengan rider di depannya. Vinales menyalip Martin di lap ke-10. Marquez turut menyalip Martinator dan mengklaim posisi ke-7. Fabio Quartararo menyalip Marquez dan Martin, sekaligus merebut posisi ke-7. Bagnaia masih memimpin balapan di depan, disusul Di Giannantonio dan Brad Binder. Di Giannantonio semakin mendekat di belakang Bagnaia. Rider tim Gresini Racing itu bahkan nyaris menyalip Francesco Bagnaia 63 di lap ke-17. Di Giannantonio akhirnya menyalip Bagnaia di lap ke-19. Bagnaia justru melebar di turn 1 memasuki lap ke-20. MotoGP Qatar 2023 berakhir untuk kemenangan Di Giannantonio. Bagnaia di urutan kedua, sedangkan posisi ketiga ditempati Marini. Hasil buruk diterima pesaing gelar juara MotoGP 2023, Jorge Martin. Rider tim Pramac Ducati itu finish di urutan ke-10 sehingga poinnya tertinggal 21 angka dari Bagnaia di puncak klasemen. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez terlihat melakukan aksi towing di sela-sela Q1 ke murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Begini aksi Marquez saat towing di belakang Morbidelli itu. Marc Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing. Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli. Dalam unggahan di akun X MotoGP, Marquez tampak hendak membuntuti Morbidelli saat hendak keluar pit untuk melakukan Q1. Dalam video terlihat Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbidelli. Namun tiba-tiba Morbidelli berhenti dan menurunkan kakinya. Marquez sempat ikut Morbidelli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu. Tak habis sampai di situ, di sela-sela Q1, Marquez kembali kedapatan towing Morbidelli. Morbidelli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez. Hal itu langsung dikecam Morbidelli dan akhirnya memberikan sindiran lewat gestur paling aneh di MotoGP. Marc Marquez yang kedapatan towing di belakang Morbidelli akhirnya dikasih petikan jari oleh Morbidelli. Gestur itu disebut seperti Morbidelli sedang kedapatan bermain dengan anjing peliharaan. Adapun aksi towing Marquez itu bukan tanpa alasan. Morbidelli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2 (FP2) tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo. Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipstream agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Seperti diketahui, teknik slipstream memanfaatkan area dengan tekanan udara lebih rendah di belakang pebalap lain demi mengurangi hambatan. Seiring kendaraan melaju cepat, kendaraan itu akan menghadapi hambatan udara yang menampar dari depan. Makanya, sistem aerodinamika terbaik dibutuhkan para pebalap untuk bisa memecah hambatan angin dengan sempurna sehingga bisa melaju lebih cepat lagi. Teknik slipstream bisa diterapkan oleh pebalap yang posisinya di belakang pebalap lainnya. Pebalap itu bisa membuntuti pebalap di depannya yang sudah memecah angin di depan.
Aksi towing Marquez memang berapa kali disorot. Sebelumnya, rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipstream tersebut. Kamu harus menggunakan kelebihan yang dimiliki dan salah satu kelebihan yang saya miliki adalah ketika saya berada di belakang seseorang, saya mudah mengikutinya. Beberapa rider tidak bisa menggunakan slipstream karena mereka tidak tahu cara berkendara di belakang pebalap lain, ujar Marquez belum lama ini. Sayangnya aksi towing Marquez di Q1 MotoGP Sepang tak berbuah manis. Beberapa menit jelang Q1 berakhir, dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut. Alhasil dia tak bisa menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20. Morbidelli pun tak bisa lanjut ke Q2 lantaran hanya menjadi tercepat kelima di sesi Q1. Dengan demikian Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ke-15. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November 2023. Adapun Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Sesi praktis dimulai, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Adik Marc Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit. Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash. Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar. Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu, Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1. 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas. Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik. Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini. Dia mengalami low side crash di tikungan 9. Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Vinales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Marc Marquez. Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar. Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin. Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik. Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik. Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik. Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis. Dramatis di sesi flying lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.